Benarkah Sakera bukan asli orang Madura? Apakah selama ini kita telah diajarkan sejarah palsu tentang Pak Sakera? Lalu siapakah Pak Sakera sebenarnya? Simak selengkapnya hanya di channel Belalang Sawah. Sagiman atau Pak Sakera. Sebenarnya tokoh Sakera selain dikenal sebagai seorang pahlawan, beliau juga dikenal sebagai seorang pendekar atau jawara. Sakera memiliki nama kecil Sadiman. Tentang asal-usul beliau, Sakera berasal dari Madura kemudian menetap di wilayah Bangil. Sebelum menjadi pejuang melawan penjajah Belanda, Sakera bekerja sebagai mandor kebun tebu di Kancil Mas Bangil. Pimpinan seorang Belanda, Pak Sadiman dipanggil Sakera karena sifat beliau yang baik hati pada para pekerja. Demi kepentingan peningkatan produksi gula, pimpinan pabrik tersebut menginginkan menambah lahan tebu baru sebanyak mungkin. Tentunya hal itu akan membutuhkan banyak dana untuk membeli lahan milik warga. Untuk mengatasinya, orang Belanda tersebut meminta bantuan kepada Carik Rembang. Rembang di sini adalah Kecamatan Rembang di Kabupaten Pasuruan, agar dibantu mencarikan lahan secepatnya dan dengan harga yang murah. Karena terdesak dan iming-iming kekayaan yang akan diberikan kepada Carik jika berhasil, akhirnya sang Carik menyetujuinya. Cara kekerasan pun dilakukan oleh sang Carik supaya keinginan pimpinan perusahaan bisa tercapai. Mungkin mirip dengan preman yang disewa oleh pengusaha-pengusaha zaman sekarang kali ya. Sakera yang mengetahui kejadian itu, tidak mau tinggal diam. Warga yang dibantu oleh Sakera yang seorang jawara, menjadi berani dan menolak. Berkali-kali usaha sang Carik gagal, karena buntu. Carik melaporkannya ke pimpinan perusahaan tadi. Akhirnya Markus dikirimkan oleh orang Belanda tadi untuk menertibkan warga dan membunuh Sakera. Keesokan harinya, di perkebunan saat pekerja sedang istirahat, Markus tiba-tiba marah, menghukum para pekerja dan dengan congkaknya dia menantang Sakera. Sakera mengalahkan Markus dan para pengawalnya terbunuh di kebun tebu tadi. Mulai saat itu, Sakera menjadi DPO polisi pemerintah Hindia Belanda. Ia akhirnya ditangkap saat berkunjung ke rumah ibunya. Di sana Sakera dihadang oleh polisi Belanda beserta Carik yang sakit hati. Pertarungan sengit pun terjadi. Hampir saja Sakera menang kalau saja mereka tidak mengancam membunuh ibu Sakera. Sakera pun menyerah dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat di penjara itulah, Sakera mendapat kabar jika istrinya, Marlena, sering diganggu oleh keponakannya yang bernama Brodin. Brodin memang sudah mengincar Marlena sejak lama. Sakera pun murka dan kabur dari penjara. Brodin pun dibunuh oleh Sakera. Kemudian Sakera membunuh Carik Rembang, dan dilanjutkan membunuh para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan tangan kepala polisi Bangil pun ditebas karena mencoba menangkap Sakera. Seluruh polisi pemerintah Belanda di Bangil pun dikerahkan untuk menangkapnya. Namun Sakera terlalu sakti untuk mereka. Karena kehabisan cara, polisi pemerintahan Hindia Belanda berangkat menemui teman seperguruan Pak Sakera, Aziz namanya. Mereka menyogok Aziz supaya memberitahukan kelemahan Sakera. Aziz pun akhirnya bersedia, maka diadakanlah acara tayuban di desa untuk memancing Sakera. Mereka sekarang tahu kalau Sakera sangat menyenangi acara tayuban. Kemudian Sakera dipersilakan oleh seorang suruhan Belanda untuk duduk di tempat paling depan. Di sana sudah disiapkan tikar yang sangat bagus. Tanpa curiga sedikit pun, di bawah tikar itu sudah dibuat lubang jebakan yang dalam. Pak Sakera kemudian terperosok ke dalam lubang.
Saat itulah ilmunya dia hilangkan dengan pukulan menggunakan bambu apus atau bambu muda. Sakera yang sudah tidak berdaya kemudian ditangkap dan diberi hukuman gantung oleh government Bangil. Beliau dimakamkan di daerah Bekacak, Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil. Sampai sekarang makamnya masih bisa dilihat di Bekacak. Cerita ini masih lestari di wilayah Pasuruan khususnya Bangil, menjadi sebuah cerita rakyat yang disampaikan secara lisan secara turun-temurun. Itulah segelintir kisah pahlawan asal Madura Pak Sakera yang begitu berani membela rakyat kecil dan melawan penguasa yang zalim. Maka tak heran jika darah ksatria dan pejuangnya terus mengalir pada keturunan-keturunannya yang ada di Pulau Madura. Jadi jika ada oknum di Madura yang masih membela penguasa yang zalim, mungkin dia bukan dari darah Pak Sakera, mungkin dia dari darah cacing yang mati karena terbentur cacing lain. Asia! Hehehe, Polacong. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube Belalang Sawah. Jangan lupa subscribe channelnya Belalang Sawah. Jangan lupa ya subscribe. Iya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Belalang Sawah. Guys, jangan lupa subscribe channelnya Belalang Sawah dan share video-videonya ke teman-teman kalian.